Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, tergantung Anda buka videonya kapan ya. Eh, Pastikan Anda tetap semangat ya, supaya tetap sehat. Ya, kalau Anda sehat, insya Allah semua akan bisa berjalan dengan lancar. Karena di musim pandemi ini kita harus betul-betul jaga kesehatan. Ya, pemerintah mengatakan harus pakai masker, tidak lupa ya, cuci tangan sesering mungkin dan jaga jarak ya, jaga jarak. Ya, kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin di pertemuan sebelumnya. Terakhir kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang perusahaan yang gagal dan berhasil. Ada beberapa indikator-indikator tentang keberhasilan dari perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga, sehingga kalau indikator-indikator itu dimiliki, perusahaan keluarga bisa dikatakan sebagai perusahaan yang berhasil. Sedangkan kalau indikator itu tidak dimiliki oleh sebuah perusahaan keluarga, sudah barang tentu kita bisa pastikan kalau perusahaan keluarga itu tidak berhasil atau gagal. Kegagalan dari perusahaan bisnis keluarga itu sangat-sangat menentukan sekali akan kehancuran atau ketidakhancuran dari perusahaan tersebut ya. Karena gagal itu tidak mudah. Jatuh itu untuk bangun juga tidak mudah. Ibarat seperti ini, kalau perusahaan non keluarga mungkin pertimbangannya tidak begitu banyak ya. Tapi kalau perusahaan keluarga, kalau udah jatuh itu untuk memulainya, untuk untuk bangkit itu tidak mudah, karena kita harus menselerasikan ya dengan banyak hal, banyak kepentingan ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita tidak lupa pula bahwasanya di perusahaan bisnis keluarga itu kita mengenal adanya namanya budaya. Nah, ini yang tidak dimiliki atau mungkin berbeda dengan budaya di perusahaan yang notabene tidak dimiliki oleh keluarga ya, yang lebih profesional ya, lebih terbuka, lebih bebas di dalam menentukan ya. Tapi kalau di perusahaan keluarga ada hal yang kemungkinan tidak tertulis, tapi itu menjadi hal yang baku, yang harus dipahami oleh semua yang ada di dalam perusahaan tersebut ya. Sebagai apa? Sebagai acuan supaya perusahaan keluarga tersebut bisa berjalan dengan baik, punya eksistensi yang baik, punya kemanfaatan yang luar biasa ya, hal tersebut. Sehingga kita akan bicarakan di sini pada kesempatan yang baik ini tentang bagaimana melihat ya dan mensinkronasikan tentang budaya yang ada di dalam perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Kita lihat di sini. Sebuah bisnis budaya bisnis keluarga, sebuah bisnis keluarga banyak yang akhirnya gagal karena manajemen tidak profesional dan tidak memiliki landasan budaya yang kuat. Nah, kalau kita lihat di sini berarti budaya ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam keberhasilan ataupun kegagalan di dalam perusahaan bisnis keluarga ya. Seperti organisasi lainnya, bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu dalam menjalankan usahanya yang memberikan keunikan tersendiri pada perusahaan ya. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga ya, di sini mempunyai cara-cara tertentu di dalam pengembangan ya, dan mempunyai keunikan tersendiri pada strategi perusahaannya. Nah, kita lihat pola perilaku yang khusus dan unik tadi yang ada di perusahaan bisnis milik keluarga ini akan membentuk sebuah budaya perusahaan. Nah, ibaratnya seperti itu, ada pola yang unik. Kita bisa contohkan salah satunya, contoh realnya ya, di sebuah perusahaan yang ada di kota Solo, saya tidak menyebutkan nama perusahaannya, ada sebuah aturan di mana mereka yang merokok dilarang menjadi, jadi gini, ada larangan keras bagi karyawan atau semua yang ada di dalam lingkungan di perusahaan itu, baik karyawan maupun yang lain, untuk larangan merokok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan ya. Kan itu unik. Kalau dalam perusahaan bisa saja
Mungkin karena bahan-bahan di perusahaan itu mudah terbakar, takut nanti kalau terbakar. Asap rokok itu bisa mengakibatkan polusi dan lain sebagainya berhubungan dengan kesehatan. Tapi kalau di luar perusahaan kan sebetulnya itu sudah menjadi ranah pribadi ya. Nah, tapi di perusahaan tersebut tidak ada pola yang unik. Di luar perusahaan ketahuan merokok, sampai di perusahaan dia sudah dianggap mangkir, ya, sudah dianggap apa? Mengkhianati keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kita contohkan seperti itu, sampai seperti itu karena ada pertimbangan-pertimbangan unik kenapa, ya. Nah, ini contoh lagi, ada lagi di sebuah PO bis yang ada di Solo ini, itu ada budaya di mana gaji itu tidak diterimakan kepada, kalau mereka sudah punya istri ya, jadi gaji itu tidak diterimakan kepada suami yang bekerja, tapi gaji itu diterimakan kepada rekening istrinya. Ini kan ya unik ini, ya kan? Jadi kalau biasanya kan kalau yang laki-laki bekerja ya yang dapat gaji ya yang laki-laki. Tapi kalau di perusahaan ini ya yang dapat gaji adalah rekening istri. Jadi bukan rekening suami dia, rekening yang istrinya. Contoh itu unik sekali. Tapi itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apa efeknya? Ya efeknya kekeluargaan yang terjadi dalam perusahaan, mereka karyawan-karyawannya itu ya salah satunya mungkin nggak berani serong, nggak berani menipu istrinya dan sebagainya, ya kan? Ada efek positif yang muncul dari budaya yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini contoh saja. Ada dan masih banyak lagi, ya, budaya-budaya unik, perilaku-perilaku unik dan khusus yang membentuk budaya di perusahaan. Nah, di perusahaan bisnis keluarga hal tersebut ini menjadi hal acuan yang penting juga, menjadi pertimbangan, ya kan? Nah, kita lihat di sini. Pola-pola budaya. Budaya perusahaan meliputi banyak tingkah laku dan keyakinan yang berbeda-beda. Budaya perusahaan yang akan menjelaskan cara berfungsinya sebuah perusahaan, ya. Dalam bukunya Wajib Dyer dalam Loxnexer di tahun 2001 telah mengidentifikasi suatu tatanan pola budaya yang mempergunakan 3 fase perusahaan keluarga, yaitu bisnis yang sesungguhnya, kedua keluarga, ketiga pemerintah. Ya, ada pola bisnis, ada pola keluarga, dan ada pola pemerintah. Pola bisnis sendiri, ada pola keluarga, dan ada pola pemerintah. Ketiga pola ini membentuk sebuah budaya, di pola budaya, ya. Dan pola pemerintah dan ketiganya itu berkonfigurasi menjadi sebuah budaya perusahaan keluarga, ya. Pola bisnis, pola keluarga, dan pola pemerintah, ya. Ada apa di 3 itu kita akan bicarakan sedikit. Contoh dalam pola bisnis, ya. Dalam pola bisnis, sistem keyakinan dan perilaku perusahaan yang berkaitan dengan kualitas produk yang dihasilkan. Ini pola bisnis, ya. Pimpinan memberikan pengertian kepada seluruh karyawan agar selalu menjaga kualitas produknya dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dan stakeholder yang lain. Ya, mengedepankan hubungan, jangan sampai stakeholder yang lain itu merasa dirugikan, ya, baik secara internal maupun eksternal, ya. Menjaga kualitas produk, bagaimana produk tetap harus baik, ya. Ini yang dilakukan pimpinan ini bagian dari bagaimana memberikan pola budaya dari struktur bisnis, ya. Karyawan memandang hal ini sebagai nilai-nilai budaya bisnis. Jadi ibaratnya gini, karyawan berpikir pokoknya kalau di perusahaan ini yang penting adalah kualitas. Masalah harga nomor 2. Ya. Terus di perusahaan ini yang penting adalah keyakinan. Bagaimana meyakinkan, kepercayaan. Nah, ini kan hal yang harus betul-betul ditanamkan oleh pemilik, oleh atasan, ya. Pemilik khususnya, ya. Nah, melalui karyawan memandang hal ini sebagai nilai-nilai budaya bisnis melalui keputusan dan praktek perusahaan yang menempatkan prioritas utama pada pelayanan konsumen tadi, ya.
pimpinan bisnis keluarga dapat membangun pola bisnis berdasarkan komitmen yang kuat untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi. Ini gini, kalau di perusahaan non keluarga seringkali ini berkaitan dengan segmentasi. Bagaimana meng-create satu segmentasi, dia fokus dengan segmentasi tersebut, ya kan? Tapi kalau di perusahaan bisnis keluarga, ya ini bisa saja hal tersebut ditanamkan kepada karyawannya, kepada bagian yang menjalankan tersebut. Nanti masalah segmentasi biar pasar yang akan mensegmentasikan. Ibarat seperti itu. Ya, jadi kalau profesional kita lihat segmentasi baru produk dibuat. Tapi kalau di perusahaan bisnis keluarga ini karena pola yang dibangun itu hal seperti itu, yang penting kamu buat aja barang produk yang berkualitas, yang disukai, yang disenangi, yang menarik perhatian. Nanti segmentasi itu akan berjalan dengan sendirinya. Diserahkan kepada pasar, nanti pasar seperti apa mau menyerap produk kita. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, di dalam budaya bisnis keluarga itu seringkali ada beberapa hal yang berkaitan dengan filosofi, ya. Jadi bisnis keluarga kita contohkan, saya sedikit bukan ras ya, tapi ini memang betul-betul terjadi. Artinya etnis Tionghoa itu menjadi guru bisnisnya kita ya. Jadi itu punya filosofi prinsip untuk berdagang, yaitu apa? Diterapkan sejak mereka masih kecil, sejak anak-anak mereka terbiasa terlibat dalam usaha keluarga. Ya, contohnya membantu orang tua menjadi kasir di toko dan lain sebagainya. Ini bagian dari pola keluarga. Kalau tadi pola bisnis, ini pola keluarga. Pola keluarga di sini, di mana dari kecil mereka yang ada di dalam perusahaan tersebut sudah diikut sertakan, dilibatkan ya dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha di keluarga tersebut ya. Keluarga itu Tionghoa menerapkan filosofi bambu. Bambu adalah pohon yang memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Ya. Karena bambu bertahan dalam 4 musim berbeda dan mudah tumbuh di mana saja. Inti dari filosofi ini diterapkan dalam bersosialisasi serta berkreativitas yang tinggi. Maka tidak mengherankan bahwa bisnis keluarga yang dirintis dari bawah akhirnya akan sukses. Nah, yang ketiga tadi setelah ada pola bisnis, terus ini pola keluarga, ketiganya adalah pola yang dimunculkan oleh pemerintah. Nah, pola pemerintah ini apa? Pola budaya di pemerintah ini berhubungan dengan keputusan-keputusan, regulasi-regulasi yang dimunculkan oleh pemerintah kepada aturan-aturan yang diberlakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada perusahaan-perusahaan yang notabene dimiliki oleh keluarga. Sehingga apa? Kita tidak boleh hanya fokus dengan apa yang akan kita lakukan, tapi kita dalam bisnis keluarga ini kita juga harus melihat secara besarnya regulasi-regulasi di pemerintahan itu apa saja yang diberlakukan, aturan-aturan seperti apa yang diberlakukan. Contoh kecil, pemberlakuan adanya CSR, ya bagaimana ini kan memunculkan pola-pola budaya ini. Ya, contoh kecil, kita lihat ya aturan di toko modern yang seringkali kita lihat banyak di tempat-tempat dekat kita itu dia akan lebih mendahulukan karyawan dari lingkungannya, ya kan, daripada dari luar lingkungan tersebut. Contoh itu dan itu ditempatkan di aturan. Kalau kita singgungan dengan aturan pemerintah adalah apa? Adanya pemerintah memunculkan aturan CSR. Ya, bagaimana perusahaan yang ada itu harus punya kemanfaatan kepada lingkungan sekitar. Nah, sehingga muncullah regulasi seperti itu dan implikasinya kepada perusahaan adalah menerapkan aturan bagaimana perusahaan sebisa mungkin mengambil karyawan yang tidak jauh dari perusahaan tersebut. Nah, contoh seperti itu dan itu efeknya akan luar biasa. Contoh apa efeknya? Karena dekat dengan rumah otomatis bekerjanya tidak telat karena dekat dengan rumah, ya kan? Efektifnya juga akan ya tidak harus mengeluarkan
uang untuk biaya transport karena dekat dengan rumah. Mungkin biaya transportnya bisa dialihkan menjadi bonus. Kan orang senang, ya kan? Karyawan akan senang karena apa? Tidak ada biaya transport tapi bonusnya akan muncul, padahal bonus itu dimunculkan dari biaya transport. Nah, contoh seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini budaya-budaya seperti ini kita harus bisa lakukan, bisa create dengan baik dengan 3 pola tadi, pola budaya, pola keluarga, pola bisnis itu sendiri, dan pola pemerintah yang ketika itu tersinkron dengan baik dan di-create dengan baik, diperhatikan dengan baik supaya pada satu titik perusahaan keluarga akan berjalan dengan baik dan punya kemanfaatan yang luar biasa, minimal kepada perusahaan itu sendiri, maksimalnya adalah kepada orang di sekitar perusahaan dan stakeholder yang lain. Sehingga keuntungan yang luar biasa adalah bagaimana pada saat kemanfaatan itu akan lebih besar. Ya, semakin besar kemanfaatan dari sebuah perusahaan notabene dimiliki oleh keluarga, doa mereka akan semakin kencang dan itu sangat mempengaruhi sekali terhadap terhadap keberlanjutan ya dari perusahaan bisnis yang dimiliki oleh keluarga. Pada akhirnya eksistensi perusahaan bisnis keluarga akan terjaga dengan baik. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.